koko, pakai kopiah, saya masuk. Kenapa? Di dalam lokalisasi itu ada musola kecil, Mas Andi. Yang saya kemudian saya kasih nama MTS, Musola Tengah Sarkem. Oh, Sarkem ini kecil. Sarkem ya, Pasar Kembang itu Sarkem. Pasar ya? Kembang. Oke, terus? Apa yang saya lakukan? Saya sholat tahajud di situ. Sholat hajat, mendoakan kawan-kawan saya yang ada di situ. Yang kemudian pada malam Jumat ketiga itu memantik perhatian para preman dan penguasa di situ. Oke. Sampai akhirnya pada malam kelima, saya ketemu dengan salah satu preman terbesar di Jogja. Allah yarham, beliau sudah meninggal, tapi pada akhirnya luar biasa. Namanya almarhum Gunardi Joko Lukito, atau yang dikenal dengan nama Gunjek. Oke. Saya sempat ditodong pistol sama beliau, karena kalau kamu macam-macam di sini gua bunuh. Di tempat gua, dia bilang. Terus kemudian saya sampaikan kepada beliau maksud dan tujuan saya kenapa hadir. Saya hanya ingin berdoa dengan satu alasan. Saya selalu mengatakan bahwa di makamnya Sunan Derajat di Lamongan itu beliau berpesan, wenono ageman marang wong buta, wenono ageman marang wong buta, wenono ageman marang wong buta, wenono tongkat marang wong buta. Berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Itu pengertiannya apa? Pengertiannya adalah bahwa kemudian kita harus menolong orang lain yang membutuhkan. Itu kemudian saya tafsirkan menjadi apa? Menyalakan lampu itu di tempat yang gelap, menyapu itu di tempat yang kotor. Saya bilang sama almarhum Gunjek, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya tempat harus ada baiknya. Waktu itu dia bilang, kamu buktikan, kalau kamu bisa membuktikan omongan kamu, saya dukung. Kalau enggak, kamu saya bunuh, sambil nodong pistol ke kepala saya. Jadi yang dia ingin Anda buktikan itu apa? Benar nggak omongan saya? Tentang pengen berbagi, menyapu di tempat yang kotor. Oke. Memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang. Dan itu menjadi tantangan bagi saya bahwa saya mampu. Kalau pakai logika sederhana, sebenarnya kehadiran Anda kan mengancam pekerjaan dia di situ. Ya. Tapi kalau saya jadi preman, kan ini berarti ada ancaman. Ancamannya adalah kalau Anda tanda kutip berdakwah di situ, menyampaikan hal-hal yang baik, kemudian banyak orang sadar dan kemudian meninggalkan pekerjaannya, saya juga kehilangan pekerjaan. Saya sering ditanya, apakah tujuan Gus Miftah untuk memberikan hidayah bagi mereka? Sama sekali tidak, karena hidayah itu urusan Tuhan. Oke. Kemudian, apakah membuat mereka bertobat? Tobat itu bukan urusan saya. Saya selalu mengatakan, fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil. Karena Tuhan mewajibkanmu untuk usaha, tidak mewajibkanmu untuk sukses. Fokus saja. Karena saya meyakini mereka tidak akan pernah menjadi PSK selama-lamanya. Kalau mereka mau jadi PSK selama-lamanya, tamunya yang ogah. Udah tua. Nggak usah dibahas. Tapi kalimat-kalimat Anda itu berisi banget gitu ya menurut saya. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Tapi biarkan mereka yang saat ini menonton kita dan masih ragu-ragu terhadap apa yang Anda ucapkan, itu menonton dulu cuplikan berikut ini. Sallallahu la ilaha illallah. Mbak-mbak, para pejuang nafkah ekonomi keluarga yang luar biasa. Saya sepakat cewek itu harus bekerja. Kenapa? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak dibantu Tuhan, dia tidak mantan. Ya. Mbak itu kalau udah ngaji, kangen apa seneng? Yang dikagumi pengajiannya apa terus bertanya? Setiap menjelang sore seperti ini, menjelang matahari terbenam, perbanyaklah membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini dibaca 100 kali setelah asar sampai matahari sebelum terbenam. Yang bapak yang lagi ngerum nunggu tamu di situ kan sambil baca nggak apa-apa. La haula wala quwata. La haula wala quwata. Tapi rasa banter-banter. Mau tamu minta, "Boy, kamu handle. La haula wala quwata illa billah." Nah, Gus, pertama tempat Anda berdakwah itu juga sudah menimbulkan kontroversi. Ya. Kedua, cara Anda berdakwah seperti yang kita lihat tadi juga menimbulkan kontroversi. Coba jelaskan, kenapa tadi Anda bilang menyapu di tempat kotor dan lain-lain. Tempat kotor kan nggak melulu di situ. Ya. Dan ini kemudian orang bisa berprasangka. Ada apa sebenarnya Gus Miftah ini memilih tempat itu? Coba jelaskan dengan cara yang paling sederhana, supaya saya paham memang tujuan Anda baik, bukan Anda memanfaatkan situasi untuk kepentingan Anda pribadi. Iya, makanya di mana-mana kalau saya pengajian di Gemelam pasti pakai kacamata hitam. Nah, jadi begini. Nanti pertanyaan ini akan saya tanyakan di akhir acara ini. Kenapa Anda lebih sering memakai kacamata gelap? Nggak usah dijawab, tapi sekarang jawab pertanyaan saya yang tadi. Jadi, dua Jumat setelah saya ketemu preman ini, saya masuk lagi ke musola itu, diikuti oleh beberapa mbak-mbak
Ya mohon maaf ya, ini baru saya luruskan. Saya tidak pernah memanggil mereka PSK. Apalagi dengan lebih bahasa kasar seperti itu. Kan nggak mungkin saya pengajian Bapak PSK Rahimakumullah, kan nggak mungkin. Terus? Akhirnya saya sholat di situ. Lah, ketika saya sholat, mereka nungguin di belakang saya. Tahu karena ada orang di belakang saya, bacaan sholat yang biasa saya baca sir, pelan, saya baca jahar, kencang. Dan ternyata mereka mendengarkan. Bahkan ketika bacaan surat setelah Fatihah, mereka menangis. Isi surat, saya masih ingat betul, waktu itu yang saya baca adalah surat Al-Muzammil. Saya tahu mereka nggak akan tahu terjemahnya. Tapi minimal mereka merasa nyaman dengan bacaan itu. Buktinya apa? Ketika saya bacakan itu mereka menangis. Saya masih ingat betul waktu itu bacaannya. Barangkali saya bacakan Mas Andi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa minqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila. Nangis Mas. Rakaat kedua bacaan saya lanjutkan. Saya ikut-ikutan nangis Mas. Bukan karena saya ingat dosa, tapi karena saya gengsi. Gimana Bapak lokalitas bisa nangis, masa saya enggak? Kan gengsi saya. Tapi di akhir ayat ini Mas, itu luar biasa. Di akhir surat yang saya baca itu ada ayat kalimat yang luar biasa. Tolong terjemahkan supaya kita semua bisa paham. Di akhir ayat itu Allah mengatakan apa? Wastaghfirullah, 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 innallaha ghafurur rahim. Itulah betul-betul saya nangis. Allah mengatakan apa? Bermohon ampunlah kamu kepada Allah. Sampai saya ulangi 3 kali bacaannya. Minta maaflah kamu sama Allah. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Karena dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka nangislah mbak-mbak ini. Tambah nangis. Selesai saya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada kaum ini ya Allah. Kenapa mereka melakukan ini? Barangkali mereka tidak tahu. Selesai sholat, saya menghadap mereka. Mereka bilang, Mas, nyamuk kamu apa sih? Dia bilang. Boleh nggak saya bikin kajian di sini? Oh, ini lucu lagi, tempat maksiat kok untuk ngaji? Saya jawab, lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat. Saya katakan sama mereka, orang baik dan orang buruk bedanya cuma tipis. Apa itu? Sebaik-baiknya orang pernah berbuat buruk dan seburuk-buruknya orang pasti pernah berbuat baik. Akhirnya saya tawarkan itu, mereka mau Mas. Dan saya kaget. Yaudah kalau gitu mau, ngomong dulu sama Babe Gunjek. Yang preman tadi, saya sampaikan. Saya bilang, Om, saya manggil beliau Om, saya mau ngaji di sini. Tolong saya diizinkan. Dan ternyata, ya mohon maaf, tidak semuanya mau ikut ngaji. Yang lain untuk? Ya, godain kita itu. Jadi mereka tuh berangkat ngaji sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Sudah kebayang. Sudah kebayang kan itu kan. Waduh, saya padahal waktu usia saya baru 19-20, voltasenya lagi tinggi-tingginya. Ya mereka banyak yang godain Bang. Akhirnya saya sampaikan kemudian kajian-kajian sederhana. Jadi begini, Rasulullah itu mengajarkan khatibun nas bi qadri uqulihim, berbicara kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Nah, jadi tidak kok kemudian saya ngaji di sana menghilangkan persoalan halal dan haram, tetap. Tapi saya meminimalisir untuk membicarakan itu. Saya tidak membicarakan surga dan neraka, karena bagi saya surga dan neraka itu pasti. Saya nggak perlu ngomong zina itu haram, mereka sudah tahu. Tapi bagaimana kemudian semaksiat mereka, seperti apapun mereka masih ingat kepada Tuhan. Itu saja yang saya lakukan. Maka saya menyampaikan, Gus Miftah itu copet. Copet di mata mereka. Tapi apa bedanya Gus Miftah dengan copet terminal? Apa? Tipis. Copet terminal itu kurang cerdas, Mas. Yang dicopet dompetnya, ketahuan dipukuli orang. Kalau Gus Miftah yang saya copet apa hatinya? Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, yang lainnya pun pasti akan diberikannya. Oke, ini pelajaran penting buat saya. Dan alhamdulillah berjalannya waktu. Jadi itu yang membuat saya mulai memahami nih. Cara Anda tadi berdakwah, ya kan banyak orang langsung tanda kutip berat. Tapi Anda kan langsung mulai dengan hal-hal yang kelihatannya lucu, sepele, sederhana, karena Anda menggunakan bahasa mereka. Ya, pertanyaan mereka begini dipahami. Saya sering bertanya kepada orang yang datang ke klub malam itu orang susah